Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Syafari Siman dengan NIM 61014201184 dari Prodi PCK Rombol D yang angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi literasi digital kemanusiaan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Untuk slide pertama yaitu tentang topik 1, hubungan manusia dan teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari tujuh unsur kebudayaan. Yang pertama bahasa, kedua sistem pengetahuan, ketiga organisasi sosial, keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, kelima sistem mata pencarian hidup, enam sistem religi, dan tujuh kesenian. Menurut Paul W. Devore, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan minuman, pakaian, dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Kemudian topik kedua, dampak positif dan negatif teknologi. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu kemampuan menggunakan tes alat dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif, kemampuan untuk berrefleksi dan berpikir etis, serta berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian topik ketiga yaitu Internet of Things dan Big Data. IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Kemudian things pada Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek, misalnya orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan transponder biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Kemudian Big Data adalah istilah menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Kemudian topik 4, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau biasa disebut AI yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Menurut John McCarthy 1996, AI untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Nah, kemudian ada nih tujuan AI. Tujuan AI yang pertama yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar, tujuan utamanya. Kemudian memahami apa itu kecerdasan, tujuan ilmiah. Kemudian membuat mesin lebih bermanfaat, yaitu tujuan entrepreneurial. Kemudian untuk topik 5 yaitu e-commerce. Berbagai tipe e-commerce serta beberapa platform yang digunakan sebagai basis interaksi dalam industri ini. Setidaknya terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar. Di antaranya adalah business to consumer, business to business, consumer to consumer, social e-commerce, mobile e-commerce, dan local e-commerce. Kemudian untuk pertemuan ke-6 yaitu etika dunia cyber. Di topik ini itu ada beberapa tips bijak bermedia sosial yang disampaikan dari buku PGI, itu Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Yang pertama adalah selektif berteman, interaktif, bukan pasif, dan hindarin mengumbar kehidupan pribadi. Kemudian ada dari
MUI, yaitu bahwa setiap muslim yang bermualah di media sosial diharamkan untuk pertama hibah, fitnah, penyebaran pengusahaan, kemudian bullying, kebencian, permusuhan antar suku, agama, ras atau antara lain golongan. Nah, untuk pertemuan terakhir yaitu 7, informasi dan transaksi elektronik. Yaitu dari asas pasal 3. Yang pertama, asas kepastian hukum, kedua, asas manfaat, ketiga, asas kehati-hatian, kelima, asas etikat baik, kemudian keenam, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas efisiensial, membuka kesempatan seluas-luasnya untuk memajukan pemikiran, terus kemudian memberikan rasa aman dan keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara. Itu adalah hasil dari presentasi rangkuman dari materi 1 sampai materi 7 dalam mata kuliah literasi digital kemanusiaan. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.